Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dendi Saputro, NIM 180810301138. Perkenalkan, nama saya Anis Irma Masyitoh dengan NIM 181095. Saya Francisca Ketri Wijaya, NIM 180810301046. Saya Dina Aprilia, NIM 180810301025. Di sini kami akan membahas mengelola risiko internasional. Nah, yang pertama adalah pasar valuta asing. Nah, di sini perusahaan Amerika itu jika ingin mengimpor barang dari Prancis, mungkin perlu membeli euro untuk membayar pembelian tersebut. Nah, sebuah perusahaan Amerika yang mengekspor ke Prancis dapat menerima euro yang dijualnya dengan imbalan, yaitu dolar. Nah, jadi kedua perusahaan itu memanfaatkan pasar valuta asing. Pasar valuta asing ini tidak memiliki pasar pusat, dan juga bisnisnya ini dilakukan secara elektronik. Dealer utama adalah bank komersial dari bank investasi yang lebih besar. Perusahaan yang ingin membeli atau menjual mata uang biasanya melakukannya melalui bank komersial. Nah, nilai tukar sendiri adalah harga mata uang untuk mengirimkan segera dikenal sebagai nilai tukar spot. Nah, kurs spot untuk real adalah BRL 3,3124 atau USD 1, dan kurs spot untuk pound adalah USD 1,3321 atau GBP 1. Nah, selain pasar pertukaran spot, ada pasar forward. Di pasar ini Anda membeli dan menjual mata uang untuk pengiriman di masa mendatang. Ada juga pasar terorganisir untuk mata uang pengiriman masa depan yang dikenal sebagai mata pasar uang masa depan atau pasar currency future. Selanjutnya ada kontrak berjangka saat sangat terstandar mereka untuk jumlah tertentu dan untuk pemilihan tanggal pengiriman yang terbatas. Yang terakhir ada pasar currency option, menyediakan hak untuk membeli suatu valuta tertentu dengan harga tertentu dalam suatu periode tertentu. Nah, untuk selanjutnya adalah beberapa hubungan dasar. Nah, Anda tidak dapat mengembangkan kebijakan keuangan internasional yang konsisten sampai Anda dapat memahami alasan perbedaan nilai tukar dari suatu bunga. Nah, di sini dipertimbangkan 4 masalah, misalkan. Yang pertama, di sini mengapa suku bunga dolar berbeda dan katakanlah suku bunga pada peso Britania atau RUP. Nah, untuk masalah yang kedua di sini mengapa kurs forward untuk peso berbeda dari kurs spot. Dan juga masalah ketiga di sini apa yang menentukan nilai tukar spot tahun depan yang diharapkan antara dolar dan peso. Sedangkan untuk masalah yang keempat di sini apa hubungan antara tingkat inflasi di Amerika Serikat dan tingkat inflasi di Britania. Nah, misalkan individu tidak khawatir tentang risiko dan tidak ada hambatan atau biaya internasional kasus itu, spot exchange suku bunga harus berdiri sebagai berikut. Nah, seperti ini. Nah, mengapa demikian? Suku bunga dan nilai tukar, misalkan Anda memiliki 1.000 untuk diinvestasikan selama 1 tahun. Deposito dolar Amerika Serikat menawarkan tingkat bunga 5%. Nah, sedangkan deposito peso Britania menawarkan 15,5%. Nah, di mana Anda harus menaruh uang Anda? Apakah jawabannya terdengar jelas? Mari kita periksa. Misalkan pertama di sini pinjaman dolar. Nah, tingkat bunga deposito dolar 1 tahun adalah 5%. Oleh karena itu, di akhir tahun Anda mendapatkan 1.000 kali 1,05, yaitu mendapatkan USD 1.050. Nah, untuk pinjaman peso, di sini nilai tukar saat ini adalah RUP 50 atau USD 1. Nah, oleh karena itu dengan 1.000 Anda dapat memberikan 1.000 kali 50 sama dengan RUP 50.000. Nah, suku bunga deposito peso 1 tahun adalah 15,5%. Oleh karena itu, pada akhir tahun Anda mendapatkan 50.000 dikali 1.155 sama dengan RUP 57.750. Nah, tentu saja Anda tidak tahu berapa nilai tukarnya dalam waktu 1 tahun. Tetapi itu tidak masalah, hari ini dapat menetapkan harga jual peso Anda. Tarif forward 1 tahun adalah RUP 55 atau USD 1. Oleh karena itu, dengan menjual ke depan Anda dapat memastikan bahwa Anda akan menerima 57.750 atau 55 sama dengan 1
1.050 pada akhir tahun. Jadi kedua investasi tersebut menawarkan tingkat pengembalian yang sama. Mereka harus keduanya bebas risiko. Jika tingkat bunga domestik berbeda dari tertutupi suku bunga asing, Anda pasti punya mesin uang. Saat Anda melakukan pinjaman peso, Anda menerima tingkat bunga yang lebih tinggi, tapi Anda mendapatkan kerugian karena Anda menjual peso ke depan dengan harga lebih rendah daripada yang Anda bayarkan hari ini. Untuk selanjutnya adalah forward premium dan perubahan harga spot. Nah, di sini mengasumsikan bahwa trader tidak peduli dengan resiko. Jika mereka peduli kurs berjangka bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari kurs spot yang diharapkan. Misalkan Anda telah mengontrak untuk menerima 1 juta peso dalam 3 bulan. Anda dapat menunggu sampai Anda menerima uang sebelum Anda mengubahnya menjadi dolar. Tetapi ini membuat Anda terbuka terhadap resiko bahwa harga peso itu bisa jatuh selama 3 bulan ke depan. Jadi beberapa perusahaan itu merasa lebih aman untuk melakukan atau menjual peso ke depan. Sementara yang lain itu merasa aman jika membeli peso ke depan. Seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perubahan nilai tukar dan juga tingkat inflasi. Paritas daya beli atau purchasing power parity, di mana paritas daya beli ini merupakan teori yang menjelaskan mengenai hubungan antara nilai tukar dengan tingkat inflasi. Teori paritas daya beli ini merupakan teori yang menjelaskan mengenai menyetarakan harga sekumpulan barang yang identik di berbagai lokasi. Dengan kata lain, barang-barang tersebut ini seharusnya memiliki harga yang sama atau setara. Perbedaan harga yang terjadi di antara dua negara yang berbeda seharusnya merefleksikan nilai tukar nominal antar keduanya. Jadi ketika kita ingin menyesuaikannya dengan nilai tukar, maka harga di kedua negara tersebut ini akan sama. Lalu yang selanjutnya yaitu mengapa teori paritas daya beli ini sangat penting. Paritas daya beli ini banyak digunakan untuk mengkonversi beberapa indikator ekonomi seperti produk domestik bruto. Dengan mengkonversinya, maka data tersebut ini lebih dapat diperbandingkan antar negara karena menghilangkan efek perbedaan dari nilai tukar. Paritas daya beli ini ditentukan dengan membandingkan harga untuk membeli satu bundle barang dan jasa di masing-masing negara. Informasi ini kemudian digunakan untuk mengkonversi produk domestik bruto setiap negara ke unit moneter umum seperti dolar Amerika Serikat. Paritas daya beli ini juga berguna untuk menangkap perbedaan biaya hidup di masing-masing negara. Bank Dunia contohnya menggunakan rasio tingkat harga faktor konversi paritas daya beli ini untuk menyesuaikan angka produk domestik bruto di masing-masing negara. Hal ini untuk mengukur perbedaan tingkat harga umum untuk semua barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara. Lalu bagaimana sih cara menghitung dari paritas daya beli ini? Jadi paritas daya beli ini kan bekerja pada suatu hukum negara, sehingga untuk sebuah barang harganya ini harus sama dengan harga barang domestik setelah disesuaikan dengan nilai tukar. Secara sistematik, paritas daya beli ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu harga di domestik sama dengan harga di luar negeri dikalikan dengan nilai tukar paritas daya beli atau mata uang domestik terhadap mata uang luar negeri. Adapun contohnya yaitu sebagai berikut. Harga emas di Indonesia adalah sebesar 1 dolar Amerika Serikat dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yaitu sebesar Rp14.000. Lalu berapakah sih harga emas di Indonesia ini? Jadi harga emas di Indonesia yaitu 1 dolar dikalikan dengan Rp14.000 sama dengan Rp14.000. Jadi harga emas di Indonesia seharusnya adalah Rp14.000. Lalu yang selanjutnya adalah suku bunga dan tingkat inflasi. Adapun pengertian dari suku bunga adalah
bunga yang harus dibayarkan per unit waktu yang disebut sebagai persentase dari jumlah yang dipinjamkan. Dengan kata lain, orang ini harus membayar kesempatan untuk meminjam uang. Biaya peminjaman uang diukur dengan dolar per tahun, dan untuk dolar per tahunnya yang dipinjam adalah suku bunga. Jadi suku bunga ini merupakan nilai tingkat harga atau keuntungan yang diberikan kepada investor dari penggunaan dana investasi atas dasar perhitungan nilai ekonomis dalam periode waktu tertentu. Adapun jenis suku bunga ini terdiri dari dua, yaitu tingkat bunga nominal dan juga tingkat bunga real. Adapun tingkat bunga nominal merupakan tingkat bunga yang terdiri dari tingkat bunga murni, premi resiko tidak terbayarnya kredit, biaya transaksi dalam pembayaran kredit, dan juga premi inflasi, yaitu premi yang digunakan untuk menutupi penurunan uang. Lalu yang kedua yaitu tingkat bunga real, di mana tingkat bunga real ini merupakan tingkat bunga nominal dikurangi dengan laju inflasi yang terjadi dalam periode yang sama. Lalu selanjutnya adalah inflasi, di mana mata uang dari negara yang mengalami inflasi tinggi ini cenderung mengalami depresiasi. Sebaliknya, mata uang dari negara yang mempunyai tingkat inflasi rendah cenderung mengalami depresiasi. Hal ini merupakan alasan mengapa tingkat inflasi ini menjadi bagian yang ikut diperhatikan oleh para pelaku perdagangan mata uang asing. Inflasi ini merupakan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus-menerus. Jika inflasi meningkat, maka harga dari barang yang ada dalam suatu negara ini juga mengalami kenaikan. Naiknya harga barang ini sama artinya dengan turunnya nilai mata uang. Dengan demikian, inflasi ini dapat diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Lalu yang selanjutnya yaitu 3 teori yang menghubungkan antara suku bunga, nilai tukar berjangka, nilai tukar spot, dan juga tingkat inflasi, yaitu yang pertama teori paritas suku bunga, yang kedua yaitu teori harapan tarif forward, dan yang ketiga yaitu teori paritas daya beli. Teori yang pertama yaitu teori paritas suku bunga, di mana kondisi paritas di pasar sekuritas itu disebut sebagai paritas suku bunga. Paritas suku bunga ini menjelaskan bahwa dalam kondisi tidak ada friksi, tingkat pengembalian investasi dari suatu mata uang atau biaya peminjaman dalam suatu mata uang akan sama di berbagai negara. Paritas suku bunga ini mengatakan bahwa perbedaan suku bunga antar dua negara akan sama dengan premi forward dari kurs falas. Adapun rumus untuk menghitung dari paritas suku bunga ini yaitu kurs forward dikurangi dengan kurs spot sama dengan suku bunga nominal dalam negeri dikurangi dengan suku bunga nominal luar negeri. Lalu selanjutnya teori yang kedua yaitu teori harapan tarif forward, di mana para sarjana yang telah mempelajari nilai tukar ini menemukan bahwa nilai tukar berjangka biasanya ini membesar-besarkan kemungkinan perubahan nilai tukar. Pada saat forward rate memprediksi adanya kenaikan yang tajam dalam kurs spot atau premi berjangka, maka forward rate ini cenderung melebih-lebihkan kenaikan spot rate. Dan juga sebaliknya, apabila forward rate ini memprediksi adanya penurunan mata uang atau forward rate diskon, maka ia ini cenderung melebih-lebihkan penurunan mata uang tersebut. Lalu temuan ini tidak sesuai dengan teori harapan, yaitu teori harapan menyatakan bahwa apabila suatu perusahaan siap untuk menyerahkan kembali membeli mata uang berjangka dan dalam waktu lain mereka juga bersiap untuk menyerahkan kembali untuk menjual mata uang berjangka. Dengan kata lain, forward rate ini tampaknya mengandung premi risiko. Namun tanda premi ini berayun ke belakang dan juga ke depan seperti yang terdapat pada gambar yang ada di samping. Lalu selanjutnya teori yang ketiga yang menjelaskan hubungan antara suku bunga, nilai tukar berjangka, nilai tukar spot, dan juga tingkat inflasi, yaitu teori paritas daya beli, di mana teori ini sudah saya jelaskan di awal tadi.
Pada umumnya, negara-negara yang memiliki tingkat suku bunga yang paling tinggi juga memiliki tingkat inflasi yang paling tinggi. Ada perbedaan yang jauh lebih kecil antara tingkat bunga real dengan tingkat nominal. Jangan meminjam secara naif dalam mata uang yang memiliki tingkat bunga terendah, karena suku bunga terendah tersebut mungkin mencerminkan fakta, yaitu bahwa investor menginginkan inflasi rendah dan mata uang terapresiasi. Dalam hal ini, keuntungan yang dapat diperoleh mungkin yaitu dapat mengkompensasikan tingginya biaya mata uang yang diperlukan untuk membayar pinjaman. Sebab selanjutnya yaitu hedging currency risk. Pergerakan nilai tukar yang tajam dapat berdampak besar pada keuntungan dalam perusahaan. Di sini terdapat ilustrasi tentang Outland Steel. Outland Steel ini memiliki bisnis ekspor kecil tapi menguntungkan. Kontrak melibatkan penundaan pembayaran yang substansial, tetapi karena perusahaan memiliki kebijakan untuk selalu menagih dolar, maka perusahaan ini sepenuhnya terlindungi dari perubahan nilai tukar. Baru-baru ini, Departemen Ekspor menjadi tidak senang dengan praktik ini, karena mereka percaya bahwa hal itu menyebabkan perusahaan kehilangan pesanan ekspor yang berharga kepada perusahaan yang bersedia mengutip dalam mata uang pelanggannya sendiri. Di sini terdapat pembahasan ilustrasi kasus. Yang pertama, yaitu Outland dapat mengasuransikan risiko mata uangnya dengan menjual forward mata uang asing. Artinya, masalah negosiasi kontrak dapat dipisahkan dari masalah pengelolaan eksposur valuta asing perusahaan. Tenaga penjualan dapat menanggung resiko mata uang dengan menentukan harga berdasarkan nilai tukar berjangka. Pembahasan kedua yaitu, jika Outland tidak melakukan lindung nilai, maka Outland akan menerima tarif spot pada saat pelanggan membayar baja tersebut. Jadi, biaya asuransi yaitu selisih antara kurs forward dan kurs spot yang diharapkan saat pembayaran diterima. Pembahasan ketiga yaitu mengasuransikan atau berspekulasi. Di sini biasanya perusahaan akan memilih asuransi, karena alasan yang pertama yaitu membuat hidup lebih sederhana bagi perusahaan dan memungkinkan perusahaan tersebut berkonsentrasi pada bisnis utamanya. Alasan kedua yaitu biayanya tidak banyak. Lalu, alasan ketiga yaitu pasar mata uang asing tampaknya cukup efisien. Untuk pembahasan yang terakhir yaitu meminjam mata uang asing terhadap piutang luar negerinya, menjual spot mata uang, dan menginvestasikan hasilnya di Amerika Serikat. Transaction exposure and economic exposure. Di sini ada ilustrasi mengenai transaction exposure. Risiko pertukaran dari bisnis ekspor Outland Steel disebabkan oleh keterlambatan pembayaran mata uang asing. Dan oleh karena itu, ilustrasi ini disebut dengan exposure transaksi. Lalu, exposure transaksi ini dapat dengan mudah diidentifikasi dan dilindungi nilai. Sedangkan untuk exposure ekonomi, kurang mudah untuk diukur dibandingkan dengan exposure transaksi. Subbab selanjutnya yaitu exchange risk and international investment decision. Di sini ada ilustrasi kecil. Misalkan perusahaan farmasi Swiss Roche sedang mengevaluasi proposal untuk membangun pabrik baru di Amerika Serikat. Untuk menghitung nilai sekarang bersih, Roche memperkirakan arus kas dolar seperti yang ada dalam tabel. Mereka juga memperkirakan bahwa total modal sebesar 12%. Maka dari data-data yang ada, dapat dihitung menggunakan rumus NPV. Sama seperti rumus NPV yang ada, yaitu minus 1300 yang diambil dari data dalam tabel C0, lalu ditambahkan dengan 400 per 1,12. 400 ini diambil dari tabel C1. Lalu 1,12 ini diambil dari 1 ditambah 12%, yang berarti 1,12. Lalu selanjutnya yaitu ditambah 450 per 1,12 pangkat 2. 450 sama dengan sebelumnya, diambil dari tabel C2, lalu 1
ini berarti 1 ditambah dengan 12% sama seperti sebelumnya juga, dan dipangkatkan dengan 2. Begitu juga dengan seterusnya hingga data tabel C5, sehingga didapatkan hasil yaitu sebesar $513 miliar. Lalu selanjutnya, untuk mengubah nilai bersih saat ini menjadi franc Swiss, manajer cukup mengalihkan NPV dalam dolar tadi dengan nilai tukar spot. Misalnya, jika kurs spot adalah CHF 1,2 per dolar, maka NPV dalam franc Swiss adalah NPV dalam dolar tadi dikalikan dengan CHF per dolar, sehingga 513 dikalikan 1,2 dan menghasilkan 616 juta franc Swiss. Maka Roche tidak perlu meramalkan apakah dolar kemungkinan menguat atau melemah terhadap franc Swiss. Perkiraan mata uang ini tidak diperlukan karena perusahaan dapat melakukan lindung nilai terhadap exposure valuta asingnya. Jadi pada penjelasan sebelumnya merupakan penghitungan net present value apabila perusahaan mengabaikan risiko mata uang dan mendiskontokan arus kas dolar dengan biaya modal dolar. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai penghitungan arus kas dalam Swiss franc dengan asumsi bahwa perusahaan atau dalam contoh ini adalah Roche melakukan lindung nilai terhadap risiko mata uang dan kemudian mendiskontokan arus kas Swiss franc dengan biaya modal Swiss franc. Untuk melakukan penghitungan tersebut, yang pertama adalah dengan menghitung nilai tukar berjangka antara dolar dengan Swiss franc. Perhitungan tersebut bergantung pada tingkat suku bunga di masing-masing negara, yaitu di Amerika Serikat dan juga Swiss. Pada contoh soal dimisalkan bahwa tingkat suku bunga dolar adalah 6% dan tingkat suku bunga Swiss franc adalah 4%. Kemudian untuk mengetahui nilai tukar jangka 1 tahun adalah dengan rumus sebagai berikut, yaitu kurs Swiss franc dikali dengan 1 ditambah tingkat suku bunga Swiss franc dibagi dengan 1 ditambah tingkat suku bunga dolar. Untuk nilai tukar jangka 1 tahun, kurs Swiss franc seperti yang diketahui sebelumnya adalah 1,2 dikali dengan 1 ditambah 4%, yaitu suku bunga Swiss franc dibagi dengan 1 ditambah 6% atau tingkat suku bunga dolar dan menghasilkan angka 1,177. Begitu pula dengan 2 tahun. Rumusnya masih sama, namun yang membedakan di sini dikuadratkan sehingga menghasilkan angka 1,155. Kemudian setelah nilai tukar per tahunnya dapat diketahui, maka jumlah Swiss franc yang akan diterima oleh perusahaan setiap tahunnya adalah dapat dihitung dengan mengalihkan arus kas dolar dengan nilai tukar per tahun tersebut, seperti yang ada pada tabel tersebut. Kemudian untuk mengkonversi pengembalian dolar yang diperlukan menjadi pengembalian Swiss franc adalah dengan rumus sebagai berikut, yaitu 1 ditambah dengan dollar return dikali 1 ditambah Swiss franc interest rate atau tingkat suku bunga Swiss franc dibagi dengan 1 ditambah dolar interest rate. Pada contoh menghasilkan angka sebesar 1,099. Perlu diketahui dolar return di sini sebesar 12%, yaitu biaya modal dolar yang telah disebutkan di awal. Jadi dari penghitungan tersebut tingkat diskonto yang disesuaikan dengan risiko dalam dolar adalah sebesar 12%, tetapi tingkat diskonto dalam Swiss franc adalah 9,9% seperti hasil penghitungan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah mendiskon arus kas pada tingkat diskonto yang disesuaikan dengan risiko, yaitu sebesar 9,9% dengan rumus sama untuk menghitung net present value yang telah dijelaskan oleh
Ririn tadi, dan setelah penghitungan tersebut ternyata menghasilkan angka sebesar 616 million franc. Dari perhitungan net present value tersebut dapat dilihat bahwa hasilnya adalah sama ketika perusahaan menghitung NPV dengan mengabaikan risiko mata uang dan mendiskontokan arus kas dolar dengan biaya modal dolar, seperti yang dijelaskan di awal, dengan sama dengan ketika menghitung arus kas dalam Swiss franc dengan asumsi bahwa perusahaan atau ROCE melakukan lindung nilai terhadap risiko mata uang dan kemudian mendiskontokan arus kasnya dengan biaya modal Swiss franc. Sehingga di sini untuk memutuskan untuk berinvestasi di luar negeri, cara mudah untuk menghitung net present value dari investasi luar negeri adalah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama memperkirakan arus kas dalam mata uang asing dan mendiskontokannya dengan biaya modal mata uang asing. Kemudian alternatif yang kedua adalah dengan menghitung arus kas yang akan diterima jika melakukan lindung nilai terhadap risiko mata uang asing, seperti yang telah saya jelaskan. Nah, kemudian dalam hal ini kita perlu mengkonversi arus kas mata uang asing ke dalam mata uang domestik menggunakan nilai tukar berjangka seperti yang saya jelaskan, dan kemudian mendiskontokan arus kas mata uang domestik ini dengan biaya modal domestik. Kemudian jika kedua metode tersebut tidak memberikan jawaban yang sama, maka berarti terdapat kesalahan di dalamnya. Yang selanjutnya ada biaya modal investasi internasional. Jadi pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas mengenai biaya modal dolar dan juga biaya modal Swiss franc. Kemudian bagaimana cara menghitung biaya modal tersebut? Jadi yang pertama, dimisalkan bahwa beta investasi relatif terhadap pasar Swiss adalah sebesar 0,8 dan premi risiko pasar di Swiss adalah 7,4%. Kemudian pengembalian yang diperlukan untuk proyek tersebut dapat dihitung dengan rumus Swiss interest rate atau tingkat suku bunga Swiss ditambah dengan beta dikali Swiss market risk premium atau premi risiko pasar Swiss. Untuk Swiss interest rate-nya sebesar 4 ditambah dengan 0,8 dikali dengan 7,4 dan menghasilkan angka sebesar 9,9. Jadi angka tersebut merupakan biaya modal dalam Swiss franc yang sebelumnya digunakan untuk mendiskon arus kas Swiss franc jika melakukan lindung nilai terhadap risiko mata uang. Kemudian untuk menghitung biaya modal dalam dolar dapat dilakukan dengan penghitungan secara terbalik, yaitu 1 ditambah dengan Swiss franc return dikali dengan 1 ditambah dolar interest rate dibagi dengan 1 ditambah Swiss franc interest rate. Pada contoh soal tersebut menghasilkan angka 1,12. Jadi biaya modal dolar tersebut adalah sebesar 12% yang sebelumnya digunakan untuk mendiskontokan arus kas dolar yang diperkirakan dari proyek tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada risiko politik. Tentu saja bisnis di setiap negara akan dihadapkan pada risiko tindakan yang tidak terduga oleh pemerintah maupun pengadilan di negara setempat. Jadi risiko politik yang dimaksud di sini adalah terkait dengan regulasi pemerintah setempat, seperti adanya ancaman bahwa pemerintah dapat mengubah peraturannya setelah perusahaan membuat investasi luar negerinya. Hal tersebut memanglah sangat rentan terjadi. Tentu saja di setiap negara memiliki risiko politik yang berbeda-beda. Untuk itu, perusahaan multinasional harus dapat
menyusun bisnisnya sedemikian rupa untuk dapat mengurangi risiko politik tersebut. Sekian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan ketika kelas sedang berlangsung. Terima kasih.